Jujur di awal mula aku melakukan novape, aku nggak begitu percaya 100% dengan manfaat novape yang terlalu dilebih-lebihkan. Nah, setiap kali ada influencer novape yang mengatakan bahwa novape dapat memberikan kamu efek superpower, kayak woman attraction, kayak tiba-tiba pede di depan publik, terus bisa memberikan kamu energi yang sangat besar, sampai-sampai kamu bisa melakukan push up satu jari seperti super saya, aku sih cuman kayak, terlalu berlebihan mungkin. Nah, meskipun aku skeptis dengan manfaat superpower tersebut, tapi aku selalu percaya bahwa berhenti untuk menonton pornografi dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam hidupku. Aku cuman udah capek menjadi seorang pecandu pornografi lebih dari 10 tahun. Cuman aku nggak terlalu mengharapkan beberapa manfaat efek super yang aku sebutkan di atas tadi. Nah, aku sendiri juga masih bingung ya, klaim antara hubungan novape dengan kepercayaan diri. Menurutku ya, kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang harus dilatih, bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan melakukan novape. Tapi anehnya, ketika aku melakukan novape, let's say katakanlah aku udah dapat 30 hari, kepercayaan diriku meningkat dengan sangat drastis. Dan anehnya, ketika aku sedang kambuh atau big relapse, aku nonton bokep lagi, aku coli lagi, kepercayaan diri yang selama ini aku dapatkan tersebut tiba-tiba langsung hilang seketika. Aku nggak tahu kenapa bisa terjadi. Ajaib kan? Nah, setelah jatuh bangun belajar dari pengalaman novape selama bertahun-tahun, aku pun bisa mengambil satu kesimpulan. Satu alasan logis dan masuk akal, kenapa novape dapat membuatmu lebih percaya diri. Dan disclaimer ya, di sini aku bukanlah seorang psikolog atau ahli medis yang menangani tentang kecanduan. Di sini aku murni ingin menceritakan tentang pengalamanku sendiri. Nah, di video ini aku bakal jelasin satu hal logis, kenapa novape dapat membuatmu tambah pede. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang sedang ingin memulai novape atau sedang ingin membangun habit novape yang sehat, kamu bisa cek ebook panduan novape 90 hari yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Kamu bisa download ebook ini gratis. Silahkan cek linknya di deskripsi video ini ya. Kepercayaan diri adalah sebuah cerminan dari apa yang kamu yakini tentang dirimu. Sebaliknya, ketidakpercayaan diri adalah sebuah cerminan dari apa yang tidak kamu yakini tentang dirimu. Jadi pada dasarnya, ketika kamu tidak yakin dengan kompetensi yang tidak kamu miliki, maka kamu tidak akan percaya diri. Nah, kepercayaan diri bukanlah sebuah hal yang ajaib tiba-tiba kamu dapatkan. Sebelum kamu dapat membuktikan kalau kamu berhasil melakukan kompetensi tersebut, kamu cukup capable. Oke, sebelum aku menghubungkannya kepada novape, aku mau memberikan sebuah kenyataan pahit di sini. Semua orang yang merasa dirinya adalah seorang pecundang, pada dasarnya adalah seorang pecundang. Alasan mereka mengatakan bahwa mereka adalah seorang pecundang adalah karena mereka konsisten menjalani kehidupan sebagai seorang pecundang. Mereka punya habit yang buruk, mereka nggak punya disiplin dalam mengejar goals mereka. Tidak punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman, tidak berani ngobrol sama cewek, dan tidak berani ngomong di depan publik. Dan karena mereka pecundang, yang tidak punya kompetensi, akhirnya berujung kepada tidak adanya kepercayaan diri dari mereka. Kenyataan pahit kedua di sini adalah, jauh sebelum aku mengenal novape, aku adalah seorang pecundang yang tidak punya kepercayaan diri. Aku sempat gak punya pekerjaan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kuliahku juga berantakan. Meskipun aku lulus, tapi aku ngerasa no lab banget dulu. Sepulang kuliah, aku cuman balik ke kos, main HP, main sosmed, pinjem harddisk temen yang isinya bokep, coli setiap hari, dan bahkan aku gak pernah keluar dari kos sama sekali. Dan kehidupan sosialku waktu itu sangat hancur banget ya. Aku bahkan nggak berani ngomong di depan publik, nggak berani kenalan sama orang baru, ngomong face to face sama cewek pun aku nggak berani. Dan aku jarang banget olahraga. Bahkan dulu aku nggak bisa push up. Memalukan banget kan buat cowok nggak bisa push up. Nah, semua hal yang kurang dalam hidupku ini bikin aku tambah nggak percaya diri dalam menjalani kehidupan. Sampai pada akhirnya aku melakukan perubahan besar dalam hidupku. Oh ya, pada dasarnya kecanduan PMO itu ada hubungannya dengan tingkat kecemasan seseorang. Semakin kamu cemas dengan masa depan, semakin tinggi tingkat kecemasan yang kamu miliki. Nah oke, kecanduan PMO erat hubungannya dengan perilaku menutup diri dari masyarakat. Itu yang aku alami ya. Dan seperti yang udah aku ceritakan di awal tadi ya, kehidupanku cuman ada di dalam kamar. Aku jarang banget keluar dari rumah atau keluar dari kos. Aku cuman menutup diri di kamar. Oke, sebenarnya disclaimer ya, ini nggak ada hubungannya dengan introvert atau extrovert. Aku nggak ngerti tentang hal psikologi seperti itu ya. Aku cuman ngomong berdasarkan apa yang udah aku alami. Oke?
Dari apa yang udah aku pelajari dari pengalamanku nofap selama bertahun-tahun, tempat yang sering aku lakukan untuk melakukan aktivitas PMO atau tempat yang sering men-triggerku untuk melakukan relapse dalam perjalanan nofapku adalah kamar pribadi. Ya, untuk beberapa orang mungkin di kamar mandi ya, tapi kebanyakan dari kita lebih menyukai di kamar, tempat yang lebih private bagi kita semua. Dan ini udah terkonfirmasi juga dengan cerita para subscriberku yang sedang melakukan coaching 101 denganku melalui email. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa ketika mereka berada di dalam kamar, mereka akan bermain HP, rebahan, scroll medsos, nonton Netflix, dan ketika mereka bosan, mereka akan nonton porn, dan mereka relapse. Dan setelah mengetahui trigger atau kebiasaan yang memicuku untuk melakukan PMO, aku pun mulai membatasi aktivitasku di dalam kamar. Aku berusaha untuk keluar dari kamar. Aku berusaha untuk keluar dari rumah, untuk pergi ke kafe, pergi ke rumah tetangga. Intinya, aku cuma menggunakan kamarku hanya untuk tidur. Bahkan ketika aku ingin menggunakan HP atau laptop, aku berusaha untuk enggak menggunakannya di kamar sambil rebahan terutama ya. Aku berusaha untuk menggunakan HP dan laptop di ruang tengah atau di ruang makan atau di ruang tamu. Pokoknya jangan di kamar. Dari aku yang selalu punya kecemasan untuk keluar rumah, untuk ngomong di depan publik, ngomong di tempat umum, akhirnya aku terpaksa untuk keluar dari rumah, keluar dari kamar. Aku berusaha untuk ngobrol dengan orang di publik, ngobrol dengan orang baru di kafe, ngobrol dengan komunitas yang baru aku ikuti, seperti komunitas kalistenik, komunitas konten kreator, dan apalagi ya, banyak lah pokoknya komunitas yang aku ikuti. Nah, dengan meminimalisir aktivitas di dalam kamar sebanyak mungkin, sekaligus menghindari pemicu dari bahaya PMO, aku jadi sering ketemu banyak orang. Aku jadi terpaksa keluar dan bertemu banyak orang. Nah, hal ini ngaruh banget ya terhadap tingkat kepercayaan diri dan tingkat kekhawatiran sosialku. Percayalah, semua kecemasan dan ketakutan sosial yang selama ini aku pikirkan ternyata hanya sebatas di pikiran doang. Nggak seserem yang aku pikirkan kok kalau aku sudah berani keluar dari zona nyaman yang aku jalani sebelumnya. Dari aku yang sebelumnya nggak pede buat ngomong di depan publik, apalagi ngomong di depan kamera seperti ini, pada akhirnya aku berani melakukannya kan. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya, kepercayaan diri adalah cerminan tentang apa yang kamu yakini terhadap dirimu. Ketika kamu tidak memiliki kecemasan terhadap apa yang kamu takuti, kamu akan melakukan hal tersebut. Ketika kamu mulai melakukan hal tersebut, kamu akan yakin kamu pasti kompeten untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan ketika kamu sudah kompeten, kamu akan percaya diri. Semua hal yang meningkatkan kompetensi di dalam diri kamu akan berdampak yang baik terhadap kondisi psikologis kamu. Dan menjadi seorang yang kompetitif akan memudahkan segala urusanmu di dunia, apalagi urusan cewek. Percayalah guys, cewek suka pria yang kompetitif, bukan pria yang nolep yang setiap hari cuman. Dan dari apa yang udah aku alami dan dari pengalaman yang udah aku ceritakan barusan, nofap dapat membantumu menjadi seorang yang kompetitif dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Oke? Stay strong my brother and see you next video.